bab 12 yaitu PVN tunneling. Jadi di sini ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan. Di sini sebenarnya ada 16 materi ya teman-teman. Nah, di sini saya lupa menulis materinya. Jadi yang pertama kita akan membahas konsep PVN tunneling. Virtual Private Network PVN secara semua dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan lain melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Contoh dari PVN tunneling ini sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang. Dengan bisa mengakses jaringan lain yang dimiliki secara aman. Cara kerja dengan memanfaatkan tunneling yaitu membuat terowongan interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Kemudian materi yang kedua yaitu setup topologi. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk topologinya seperti ini. Untuk ISP saya menggunakan CloudNet. Ya teman-teman, yang nantinya IP-nya itu 10.10.0. Nah, nanti kalian dapat persiapan terlebih dahulu untuk topologinya. Nah, di sini saya sudah login ke Winbox. Ya teman-teman, untuk 2 mikrotiknya saya sudah login. Setelah itu dapat untuk ubah hostname-nya terlebih dahulu. Kita klik IP, kemudian setting, kemudian identity. Kita akan ubah yaitu router pusat dan kita apply. Oke. Setelah itu di sini juga dapat untuk router dapat diganti untuk router 2. Kita akan ubah sistem identity, kita ubah menjadi namanya yaitu router cabang dan kita apply. Oke. Kita akan buat IP static agar lebih aman. Nah, di sini kita coba nyalakan terlebih dahulu router pusat dan router cabang. Di sini sudah masuk, kemudian router pusat. Kemudian di sini kita akan konfigurasi yaitu router pusat. Kita ke router pusat IP address. Mohon maaf. Kita akan IP address print enter. Di sini belum ada, kita akan menambahkan IP add IP address address 10.120.120/24. Kemudian print. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman IP statiknya. Kemudian kita akan ke router cabang. Kita akan IP. Ntar kita keluar dulu. IP address print. Dan di sini kan belum ada, kemudian di sini akan masuk address, kemudian add address 10.0.137.121/24. Kemudian interface-nya enter 1 ya teman-teman, kita enter.
dan kita akan print. Nah, di sini sudah muncul. Kita akan konfigurasi untuk IP router dan IP DNS-nya. Kita keluar dulu. Dan di sini IP router dan add gateway dan 10.0.137.1 dan print. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Kemudian IP DNS set servers (8.8.8.8) dan print. Dan di sini sudah muncul. Kemudian kita akan ping 8.8.8 enter. Dan di sini sudah. Dan kita akan di cabang yaitu IP router, kemudian add gateway 10.0.137.1 dan kita akan print. Dan IP DNS set servers (8.8.8.8). Kemudian kita akan ping 88. Ketika yaitu AOIP konfigurasi. Nah, oke teman-teman, jadi di sini jenis VPN tunneling itu kan ada banyak ya teman-teman. Untuk jenis AOIP, teman-teman untuk konfigurasinya kita bisa buka kedua routernya. Pertama yaitu router pusat dan router cabang. Kita akan konfigurasi pada router pertama yaitu router pusat. Kita akan konfigurasi, kemudian interface, kemudian AOIP tunnel, dan kita tanda plus, dan namanya kita akan tunnel to cabang. Dan remote address-nya yaitu 10.137.121 yang mengarah ke cabang ya. Dan tunnel ID-nya kita pakai yang 100. Kemudian kita akan apply oke. Kemudian di sini kita akan ke router cabang. Kita tekan interface tunnel, kemudian tanda name-nya yaitu kita akan to pusat. Remote address-nya itu kita memakai yaitu yang mengarah ke router pusat. Itu 20. Dan ininya juga samakan saja 100. Kemudian kita apply oke. Ke materi yang keempat yaitu AOIP menghubungkan antar klien. Nah, jadi teman-teman agar klien itu dapat berkomunikasi, maka bisa menggunakan IP
yang satu network antara PVC 1 dan 2. Nah, di sini kita akan gabungkan internet 2 dan tanggal pada satu interface itu menggunakan bridge. Kita buka di pusat. Kemudian kita klik di bridge. Kemudian ada plus. Namanya itu saya akan menamakan bridge to EOIP. Dan kita apply, oke. Kemudian portnya plus. Dan interface-nya itu internet 2. Dan kita apply, oke. Kemudian kita akan tambahkan lagi EOIP tunnel to cabang. Kemudian apply, oke. Kita akan ke router cabang, yaitu kita akan bridge. Kemudian kita akan tambahkan namanya itu bridge to yaitu namanya itu bridge to EOIP. Dan kita apply, oke. Kemudian portnya itu kita tambahkan yaitu yang mengarah Ether 2. Dan kita apply, oke. Kita tambahkan satu lagi yaitu interface-nya itu yang EOIP tunnel pusat. Dan kita apply, oke. Sekarang kita akan coba ping antar PC ya teman-teman. Kita bisa ke Firefox. Oh ya, maaf ini belum diedit. Satu. Save. Sini PVC 2. Kita nyalakan. Kemudian yang pertama kita IP 192.2.6/24. Kita enter. Ke materi yang kelima yaitu EOIP client connect to internet. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan membuat agar PVC 1 dan 2 itu dapat koneksi internet. Sedangkan di sini itu pastinya bingung karena belum ada konfigurasi gateway atau parameter yang lainnya. Nah, untuk itu di sini nanti kita akan coba untuk konfigurasi itu ke router pusat. Kita close dulu. Kita klik IP address, kemudian kita tambahkan yaitu 192.168.2.1/24. Kemudian interface-nya itu bridge to EOIP. Kemudian kita apply, oke. Dan selanjutnya di router cabang kita akan IP address, kemudian kita tambahkan
192.168.2.2/24. Interface-nya itu bridge to help. Kemudian kita apply. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan buka pinetnya. Di sini kita akan ke PVC 1. Kita akan di 2, di sini juga berhasil. Nah, di sini kita akan coba setting atau konfigurasi NAT ya teman-teman, agar setiap isinya itu dapat ping 88. Kita akan pergi ke router pusat, kemudian IP firewall, dan kita pilih yang NAT, dan kita pilih yang SCHARNAT, kemudian kita out interface-nya kita Ethernet 1, kemudian jangan lupa actionnya itu mesh squared. Kita apply. Oke. Kemudian satunya router cabang. Kita IP firewall NAT. Kita chain-nya itu RCNAT, kemudian interface-nya itu Ethernet 1. Action-nya itu mesh squared. Dan kita apply. Oke. Setelah itu di sini kita akan coba konfigurasi gateway pada setiap PVC-nya, teman-teman. Di sini kita IP 192.168.2.6/24 dan 192.168.2.1/24. Kita enter. Kita IP DNS 8.8.8.8. Kita akan ping 8.8.8. Materi ke-6 yaitu PPP point to point protocol. Nah, jadi untuk point to point protocol digunakan membangun tunel baca lokasi yang berbeda melalui internet. Yang kedua, PPP dapat menyediakan autentikasi, koneksi, enkripsi, dan kompresi. Yang ketiga, router OS mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPOE, SSTP, L2TP, PPP-TP. Materi yang ketujuh yaitu PPP konfigurasi. Nah, oke teman-teman, jadi untuk konfigurasi ini, PPP ini berarti antara dua device itu berbeda. Kita akan coba untuk router pusat itu sebagai server, setelah itu tercabangnya itu sebagai klien, teman-teman. Kita buka router. Kemudian kita pilih IP address. Kita tambahkan yaitu 192.168.2.1/24. Kemudian kita pilih yang Ether 2. Dan kita apply. Oke. Dan kita akan IP DHCP server, DHCP setup, kemudian kita next sampai selesai. Kemudian di router cabang kita IP address kita tambahkan 192.168.1.1/24 dan kita akan menggunakan Ether 2. Kemudian kita akan IP DHCP server dan di sini kita akan DHCP setup dan kita next sampai selesai. Dan di sini kita akan buka PNet. Dan di sini kita akan ke PVC 1.
yaitu kita ketik IP DHCP sini juga IP DHCP setelah itu di sini kita akan konfigurasi di router pusat yaitu PPP, kemudian interface PPTP server, centang yang enable, dan di sini kita akan apply. Oke. Sini kita akan thread. Kemudian namanya itu PPP salsa. Dan passwordnya kita akan yang mode 123. Kemudian service-nya itu kita pakai PPP-TP. Kemudian local address-nya yaitu 10.10.10.1. Kemudian remote address-nya yaitu 10.10.10.2. Kemudian kita akan apply. Oke, sudah selesai. Kemudian yang satunya di router cabang, kita akan PPP interface. Kita ke PPTP client. Dan deal out-nya itu 10.0.37.120. Kemudian user PPTP-nya kita pakai PPTP salsa. Passwordnya kita akan 1-3. Profil default-nya kita pakai default karena kita menggunakan default. Kita akan apply. Oke. Kemudian di sini kita akan new terminal. Di sini kita bisa ping 10.10.10.1. Kita akan ke materi yang ke-8 yaitu PPP static routing dan tes koneksi. Kita akan ke router pusat. Kemudian kita akan new terminal. Di sini Ctrl C, kemudian kita akan IP router add DST address itu 92.168.1.0/24 dan gateway-nya yaitu 10.10.10.2. Bentar. Kemudian kemudian kita akan ke router cabang. Kita akan new terminal. Ctrl C, IP router add DST address 92.168.2.0/24 gateway
sesuai, terus 10.1, enter, dan kita print. Di sini sudah ada, dan kita akan buka di PVC2, kita ping 192, materi yang ke-9 yaitu L2TP konsep setup topologi. Salah satu service PVN yang terdapat di Mikrotik adalah L2TP Layer Tunneling Protocol, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F. Yang kedua adalah Network Security Protocol dan ekskripsi yang digunakan untuk autentifikasi sama dengan PPTP. Akan tetapi untuk melakukan komunikasi L2TP menggunakan UDP port 1701, biasanya untuk keamanan yang lebih baik L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP IPsec. Nah, di sini untuk setup topologinya kita bisa masuk ke router setup, router pusat, dan kita akan PPP interface. Dan di sini kita akan hapus konfigurasinya ya teman-teman. Dan di cabangnya juga interface. Materi yang ke-10 yaitu L2TP IPsec konfigurasi. Ada dua konsep, yaitu keamanan koneksi dapat ditingkatkan dengan menggabungkan L2TP dengan protokol seperti IPsec menciptakan solusi dan L2TP IPsec. Yang kedua yaitu studi kasus konfigurasi L2TP ditambah SEN. Di sini untuk konfigurasinya kita bisa buka Winbox dan kita akan PPP dan kita akan L2TP server, kemudian kita centang yang enable, kemudian user kita ubah menjadi yes, dan API site-nya kita sh. Itu right. Kemudian kita apply oke. Dan kita tambahkan kemudian di sini tambah namanya yaitu L2TP salsa. Passwordnya yaitu 123. Kemudian service-nya kita pakai yang L2TP. Profile ininya kita pakai yang encryption. Kemudian local default, local address-nya 172.116.1.1. Dan remote address-nya itu kita pakai 172.168.1.2. Kemudian di sini kita apply oke. Setelah itu di sini kita bisa masuk ke router cabang. PPP kita interface tambah LTP 2 client, out kita pakai 10.0.137.120. usernya kita pakai L2TP salsa. Passwordnya kita pakai 123.
Kemudian profilnya kita default image. Dan kita centang yang ini. Episode chart-nya kita tuh scratch, kemudian kita apply. Oke. Di sini sudah teman-teman. Setelah itu kita ke terminal, yaitu di sini kita ping 172.16.1 dari 11, yaitu L2TP static routing dan text koneksi. Kita akan melakukan static routing agar dapat saling berkomunikasi. Ya teman-teman, di sini yang pertama kita buka yang ini. Kemudian IP routers. Kemudian yang ini kita hapus saja. Kita tambahkan lagi, yaitu address-nya 192.168.1.0/24. Kemudian gateway-nya yaitu 172.16.1.2, dan kita akan apply. Oke. Dan yang kedua di cabang yaitu IP routers bisa ditambahkan, yaitu dengan 192.168.2.0/24. Kemudian gateway-nya yaitu 172.16.1.1, dan kita akan apply. Oke. Lakukan ping di PVC buka PINet. Di sini kita akan ping di PVC1 ping 192.168.1.254. Materi yang ke-12 yaitu PPOE konsep. Nah, di sini ada beberapa konsep, yaitu yang pertama point-to-point protocol over internet merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Yang kedua, salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP publik. Yang ketiga, ada memberikan autentikasi, enkripsi, dan kompresi. Yang keempat, PPOE hanya bekerja pada satu jaringan on one broadcast domain. Untuk PVC-nya ya teman-teman, jadi nanti di sini routernya pusat itu digantikan menjadi router ISP. Nah, cabang itu diganti menjadi router SALSA. Kita ganti hostname-nya terlebih dahulu. Nyalakan. Dan di sini kita akan identity. Kemudian kita akan set name router ISP. Dan kita akan print. Nah, di sini sudah berubah ya. Kemudian kita akan tools on set enable yes. Dan di sini kita akan sistem identity set name router SALSA. Kita akan print. Kemudian kita di sini kita akan kembali, yaitu
full common set enable yes. Nah, di sini sudah. Setelah itu router pusat kita akan berubah namanya menjadi router ISP. Setelah itu kalian dapat hapus konfigurasi yang ada di router ISP-nya. New Winbox. Yaitu bridge. Kemudian kita hapus yang di PP, hapus semua. Kemudian di sini IP address. Bridge. Di PP juga IP address yang ke-14 PPOP konfigurasi. Jadi di sini saya sudah menambahkan 2 PVC lagi ya teman-teman. Kita sudah konekkan ke router Salsa. Nah, di sini untuk router ISP bertindak sebagai PPOE server yang bertugas untuk menjadi ISP. Lalu untuk router ini itu sebagai PPOS client yang bertugas untuk sebagai customer yang nah di sini kan akan konfigurasi saja dan kita akan PPP PPOE servers, tambahkan sini kita akan PPOE Salsa. Dan interface-nya kita pakai yang Ethernet 2 dan apply oke. Dan di sini sudah kita akan coba untuk membuat password. Untuk sebelumnya kita ke router enable terdapat mengakses menggunakan stretch tambah kita akan PPOE itu 123 dan servisnya kita pakai yang PPOE. Kemudian lokal addressnya yaitu 192.168.1.1 dan remote addressnya yaitu 192.168.1.2. Kita akan apply oke. Dan yaitu yang satunya yaitu di router kita akan PPP kemudian interface PPOE client kemudian namanya yaitu ya ini dia
outnya ya, usernya kita pakai pp voice. Nah, passwordnya 123 dan profil defaultnya sudah benar. Kemudian user part DN, user part DNS-nya dicentang. Kemudian kita apply oke. Cek IP yang telah konfigurasi yaitu di IP address. Nah, itu ya teman. Setelah di sini kita akan cek koneksi yaitu di new terminal. Ping 192.168.1.1. Di sini sudah bisa ya teman, yaitu PPOS share internet connection di customer. Jadi di sini untuk yang ping 88 itu harus khusus internet itu kan hanya pada routernya saja. Untuk customernya pada PVC belum bisa ya teman-teman. Dan di sini kita akan coba untuk konfigurasi agar PVC-nya dapat akses internet. Kita buka yang router Salsa. Close dulu semuanya. Kemudian kita buka bridge, kita tambah nama bridge-nya itu for PPOE kita akan apply oke. Dan di sini portnya tambahkan yaitu interface 2 dan kita akan apply oke. Tambahkan yaitu internet 2 apply oke. Kita tambahkan lagi Ethernet 3 dan kita apply oke. Dan di sini kita akan IP DHCP server, DHCP setup, kemudian kita akan bridge for PPOE dan kita next sampai selesai. Nah, ini sudah. Kemudian di sini IP firewall, kita pilih NAT plus dan out interface-nya kita menggunakan PPOE. Kemudian action-nya kita menggunakan Mesquerade. Kemudian kita apply oke. Kemudian di sini kita buka PNet. Kemudian di sini dan di PVC1 kita akan coba IP DHCP.
Nah, ini sudah. Kemudian di sini kita akan ping 38.3 PW. Yang bekerja sama bandwidth-nya yaitu teman limitasi untuk bandwidth. Mau berapa teman-teman? Nah, di sini topologinya baru di sini kita sudah tambahkan satu Docker AI untuk menggunakan Chrome. Kalian dapat menambahkan sendiri lalu menggunakan Ethernet 4. Pada sana di sini kalian dapat konfigurasi sendiri limitasi untuk bandwidth. Kemudian kita buka Salsa, kemudian kita buka bridge dan kita buka ports. Kita tambahkan yaitu Ethernet 4 dan kita apply. Oke. Kemudian di sini kita buka PPP profile default dan limitasi tentunya kita pakai yang 2M dan kita apply. Oke. Dan kita buka pin